Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan harian hari ini Senin tanggal 22 November tertulis dari firman Tuhan Ibrani 13 ayat 9a. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan berbagai-bagai ajaran asing. Demikian firman Tuhan. Tentu seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu saudara-saudara, surat Ibrani ini sangat terkenal, merupakan surat penting kepada orang-orang Kristen. Surat yang paling besar. Kenapa besar? Karena di sini ada inti dari suatu ajaran dalam menjalani kehidupan kita ini. Akan semakin jelas kehidupan kita ketika ada berdasarkan suatu ajaran yang benar. Karena di sini digambarkan bagaimana Yesus Kristus sebagai Mesias dalam rangka keselamatan itu tentu hanya berdasarkan teologi anugerah atau kasih karunia. Itu sebagai ajaran permanen bagi kita. Hidup kita ini hanya karena anugerah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Sebagai ajaran permanen yang tidak bisa diubah-ubah oleh apapun. Atau seperti renungan ini, tidak bisa disesatkan oleh ajaran asing apapun. Maka teologi hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Itu suatu kekuatan melawan segala konsep keselamatan di luar Tuhan. Karena ada konsep keselamatan yang dibuat manusia yang berbeda-beda dengan jalur konsep anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Termasuk yang dikatakan dalam renungan ini, agar kita jangan disesatkan berbagai ajaran. Ajaran apapun yang beredar di dunia ini. Banyak ajaran yang beredar di dunia ini. Tentu kalau semua kita yakini bagaimana kita menjalani kehidupan ini secara benar. Ajaran di dunia ini yang beredar menyatakan Yesus itu bukan Mesias atau bukan penyelamat. Ini sudah salah besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal ini kontekstual di zaman ini, di mana segala sesuatu atau bahkan ada yang mencari keselamatan sendiri di luar Tuhan Yesus Kristus. Padahal asas dari pengajaran yang benar hanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah patokan kita untuk berpikir, untuk berbuat, dan untuk menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita ini. Tidak ada akses keselamatan dalam diri manusia, siapapun dia. Itu sebabnya renungan ini berkata, janganlah disesatkan berbagai ajaran-ajaran asing. Itu yang terjadi dalam konteks surat Ibrani ini. Kapasitas kita sebagai orang Kristen hanya menerima dengan kepercayaan atau iman kita sendiri, serta melaksanakannya. Melaksanakan atau bersosialisasi dengan segala bentuk kebaikan dalam kasih sebagai penerima keselamatan itu. Jadi hidup kita ini dapat menjadi benar ketika ada ajaran yang benar. Kita pegang sebagai patokan pijakan hidup kita ke depan. Karena kita harus wanti-wanti. Tidak bisa kita sangkal bahwa yang menyatakan Yesus pun ada
bahwa sudah sembarangan sekarang orang memakai nama Yesus, dan bahkan dikatakan dia berjumpa dengan Yesus padahal hanya untuk mensosialisasikan ajarannya tentang Tuhan Yesus. Maka pekerjaan kita pun akan selesai kalau kita bekerja sesuai dengan ajaran yang benar. Jangan kita dipengaruhi oleh ajaran sesat yang berkembang di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua dalam beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang baik, di dalam Yesus Kristus. Renungan ini mengingatkan kami agar hati-hati tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan di dunia ini. Karena sangat penting kami berpegang teguh kepada ajaran yang benar sesuai dengan iman kami kepadamu. Karena kami beriman tentu berdasarkan suatu ajaran yang benar. Apalagi tentang diri Tuhan Yesus Kristus. Ajaran mengenai keselamatan, ajaran mengenai kebaikan, ajaran tentang kehidupan ini sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan, karena pada hari ini kami mendengarkan, meneguhkan hidup kami, sehingga kami dapat bisa beraktivitas hari ini. Kami doakan semua warga gereja yang bekerja hari ini, Tuhan memberkati dan mewaspadai ajaran sesat, supaya pekerjaan dapat sukses berlangsung dengan baik sesuai ajaran Tuhan dan kehendak Tuhan. Sertai kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam.